Penetapan Jering menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik menambah panjang deretan artis yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ya. Banyak yang nyebutnya pasal karet. Tim Litbang CNN Indonesia berhasil merangkum deretan artis yang tersandung dengan masalah ini. Kita buka beberapa yang sudah dikurasi oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama, kita ingat betul Ariel Noah. Ini ya, vokalis band Noah ini pernah tersandung dengan UU ITE dan UU pornografi di tahun 2010. Waktu itu videonya beredar, video asusila Ariel ya, dan video ini diduga melibatkan artis selebritis, ada Cut Tari dan juga Luna Maya. Kemudian Ariel dihukum 3 tahun 6 bulan dan juga ada denda 250 juta rupiah di Bandung. Dan ini waktu 2010 masih menggunakan pasal 11 ya, nomor 28. Jadi bukan yang diperbarui tahun 2008, bukan yang diperbarui di tahun 2016. Berikutnya, AIDS, oke. Berikutnya, ini dia. Adalah Ahmad Dhani, santer terdengar diduga menyebarkan ujaran kebencian kepada mantan Gubernur Jakarta, Ahok alias Basuki Cahayapurnama ya. Ini dia, di tahun 2017, tepatnya di bulan Maret, cuitan itu dinilai menimbulkan keresahan, kemudian berpotensi memecah belah masyarakat. Ahmad Dhani dihukum dengan penjara 1 tahun 6 bulan. Dan berikutnya, ini juga yang baru-baru ini terjadi, ada nama Vanessa Angel, kemudian menghebohkan masyarakat pada Januari 2019. Ini terkait dengan kasus prostitusi online yang dilakukan pada Januari 2019. Ini terbukti mengeksploitasi diri dengan mengirimkan foto dan juga video tidak senonoh kepada muncikari. Kemudian Vanessa dihukum penjara selama 5 bulan. Dan berikutnya, dari Vanessa kita bergeser ke Augie Fantinus. Ini presenter ya, presenter Augie Fantinus yang sempat menjalani hukuman penjara selama 5 bulan. Jadi waktu itu kasusnya adalah pencemaran nama baik terhadap salah satu anggota polisi. Yang kemudian Augie dijerat dengan Undang-Undang ITE pada tahun 2018 karena menuduh sang polisi ini menjadi calo tiket dalam acara Asian Games di bulan Oktober lalu. Nah, katanya tidak terima nih Augie dengan perilaku polisi yang bersangkutan. Akhirnya polisi itu melaporkan Augie dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi Augie ini dijerat dengan pasal 45A ayat 2 serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikutnya, satu lagi yang juga tidak lepas dari ingatan adalah nama Galih Ginanjar. Ya, ini dia yang terjerat Undang-Undang ITE terkait dengan kasus penghinaan di media sosial pada Juli 2019. Kalau Anda suka nonton infotainment, ini yang biasa dilekatkan dengan kasus ikan asin ya. Kasus ini sempat viral dengan istrinya dan juga Galih akhirnya divonis penjara 2 tahun. Dosen dan aktivis 4 Robertus bulan. Robert ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian karena diduga menghina TNI. Robert dijerat Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Ditangkapnya Robert menambah panjang daftar mereka yang terjerat Undang-Undang ITE. Robertus Robert ditangkap di rumahnya pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dosen Universitas Negeri Jakarta ini dijerat pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Robert diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, berita hoaks atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Penangkapan Robert menambah panjang daftar mereka yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Publik tentu juga masih ingat pada Prita Mulyasari. Ibu rumah tangga ini dilaporkan pihak Rumah Sakit Omni Batavia dengan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 Undang-Undang ITE. Prita sempat ditahan selama 20 hari namun akhirnya dibebaskan. Farhad Abbas juga pernah terjerat Undang-Undang ITE pada 2013 silam. Pengacara ini dilaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama atas cuitannya di Twitter. Terakhir, status kasus ini adalah dimediasi.
Penegak hukum juga pernah terjerat Undang-Undang ITE. Penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan oleh atasannya sendiri, Brigjen Polisi Aris Budiman, dengan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Akhir Agustus 2017, John Ruh Ginting dilaporkan pengacara Mu'annas Al-Aidid menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. John Ruh divonis 1,5 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Mantan pegawai honorer tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Baik Nuril juga pernah merasakan jerat Undang-Undang ITE. Ia dilaporkan M. Muslim, kepala sekolah di tempat ia bekerja dengan pasal 27 ayat 1 tentang pornografi. Nuril sempat ditahan polisi pada 27 Maret hingga 31 Mei 2017. Pesohor Augie Fantinus divonis 5 bulan penjara. Presenter sekaligus aktor ini dijerat Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Kasus bermula saat Augie mengunggah video oknum kepolisian yang ia duga melakukan tindak pencaloan tiket pertandingan basket ASEAN Para Games 2018 dalam Instagram pribadinya.